A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ghafir atau surah Mukmin ayat 34 sampai ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ja'akum Yusuf." Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian semua Nabi Yusuf alaihissalam. Min qablu, dari sebelum Nabi Musa alaihissalam. Bil bayinati, dengan membawa bukti-bukti yang jelas, yaitu mukjizat. Fama ziltum, maka kalian senantiasa fi syakin, di dalam keraguan-raguan. Mimma, tentang apa-apa, ja'akum, yang dia datang kepada kalian, bihi, dengan mukjizat, dengan bukti. Hatta, sehingga idza halaka, ketika dia telah meninggal dunia, kultum, kalian kata, la yab'asallahu min ba'di rasula, tidak akan pernah mengutus Allah sesudah Nabi Yusuf seorang rasul. Kadzalika, demikianlah, yudillu man huwa musyrifun murtab. Yudilullah, Allah menyesatkan, man, orang, huwa, dia, musrifun, orang yang musrif, melampaui batas, murtab, orang yang selalu ragu-ragu. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 34 ini menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang dia adalah seorang nabi dan rasul sebelum Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita ketahui Nabi Yusuf ini anak dari Nabi Yakub, ya, dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub dari anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu tuh. Jadi seluruh anak cucu keturunan Nabi Ibrahim itu adalah nabi dan rasul, ya. Nah, begitulah Allah karuniakan kepada keturunan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, karuniakan kepada hamba anak yang saleh. Di antara anak saleh adalah anak-anak cucunya banyak yang menjadi nabi dan rasul. Nabi Yusuf ini nabi yang terkenal dengan ketampanannya, nabi yang terkenal dengan kekuatan imannya, ya, ganteng, tampan, gagah, digoda oleh seorang wanita permaisuri, cantik, ya, tapi Nabi Yusuf tidak tergoda. Kenapa? Karena ketakutannya kepada Allah dengan azab Allah, murka Allah, itulah yang membuat Nabi Yusuf kuat dalam menghadapi godaan wanita cantik. Ini lebih lengkap dalam surah Yusuf, ya, penjelasannya. Nah, kalau dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad ja'akum Yusuf min qablu, sungguh telah datang kepada kalian, kepada siapa? Bani Israel itu, seorang Nabi Yusuf, min qablu, dari sebelum Nabi Musa alaihissalam, bil bayinati, dengan membawa bukti-bukti mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Yusuf ini diberikan oleh Allah ketajaman hatinya, bisa menafsirkan mimpi, yaitu mimpi seorang raja waktu itu. Beliau sebagai seorang yang ditawan karena kan menggoda apa? Menggoda Siti Juleha, ya, Siti Juleha yang istrinya raja itu, ya. Ya kan? Lalu Nabi Yusuf dengan kemampuannya menafsirkan mimpi itulah, dan itu bukan menafsirkan dalam artian apa ahli dalam ilmu ilmu mimpi, bukan, tapi memang itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, setelah Raja Ajis itu meninggal, maka Nabi Yusuf menjadi raja, dan akhirnya Juleha pun menjadi istrinya. Dan ternyata Juleha ini, Pak, dalam sejarah riwayat masih perawan, belum diduhul. Kenapa? Karena
suaminya itu impoten. Nah, tahu impoten, Pak? Nah, ya, impoten akhirnya menyebabkan dia tidak, ya impoten lah, masih perawan. Jadi itulah. Ya, cantik luar biasa. Tapi akhirnya menjadi istrinya juga dalam sejarah. Mari kita lihat, famaziltum fi syakki mimma ja'akum bih. Tapi kalian senantiasa dalam keraguan sampai ya ragu tentang Nabi Yusuf alaihissalam dengan mukjizat. Hatta jahalaka qultum la yabasallahu bim ba'di rasulah. Demikian sampai ketika Nabi Yusuf wafat, kalian berkata nih, la yabasallahu bim ba'di rasulah. Tidak akan pernah mengutus Allah seorang rasul pun setelah Nabi Yusuf. Jadi sampai mengatakan begitu. Jadi nggak ada nabi lagi setelah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia menyangka seperti itu. Karena Nabi Yusuf udah nggak ada nabi lagi. Ini karena apa? Karena kesombongannya. Yaitu nggak ada nabi setelah Nabi Yusuf menurut mereka. Kadzalika yudillahu man huwa musrifun murtab. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang musrif murtab. Musrif ini orang yang melampaui batas dan orang yang ragu-ragu dengan kebenaran. Ragu-ragu dengan kebenaran. Jadi Allah menyesatkan. Jadi ngomongnya seperti itu. Nggak ada nabi lagi. Nabi Yusuf itu nabi yang terakhir kata Bani Israel. Nggak ada nabi lagi. Ya, nggak ada nabi lagi setelah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang dimaksud musib murtab itu di ayat 35. Siapa sih mursib? Mursib itu orang yang melampaui batas dan orang-orang yang ragu-ragu. Siapa ini? Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Yaitu orang-orang yang mereka ini selalu berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa sultanin, alasan bukti yang nyata atahum yang datang kepada mereka. Ya, itu orang yang berdebat sesuatu yang apa ya? Berdebat tentang ayat-ayat Allah begitu ya. Artinya memang berdebat ini kita menolak kebenaran bukti-bukti mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Inilah yang menyebabkan Allah mengatakan mereka ini adalah kabura maqtan indallahi. Makasih. Ini baru ya. Dosa yang amat besar, kemurkaan yang amat besar, kebencian Allah kepada mereka, wa innal ladzina amanu, dan di sisi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman Allah membenci orang-orang yang seperti ini. Ya, kenapa begitu? Karena hatinya telah dikunci oleh Allah. Intinya memang mereka sombong, tidak mau menerima kebenaran. Ya, mereka tidak menerima kebenaran. Kadzalika yatba'allahu ala kulli qalbin mutaqabbilin jabbar. Demikianlah Allah mengunci hati-hati orang yang sombong, orang yang bangkawara. Nah, jabbar itu bangkawara, sewenang-wenang. Mereka merasa sombong, ya, sewenang-wenang, ya. Di antara kesombongannya mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf dan Nabi setelahnya. Dan juga mereka suka sewenang-wenang. Di antaranya mereka membunuh tanpa alasan yang benar, sombong, mutakabbir jabbar. Ya. Jadi begini Pak jamaah rahimakumullah, ada orang yang memiliki hati yang sudah terkunci. Orang-orang kafir, makanya disebut kafir. Kafir itu tertutup hatinya. Tertutup hatinya menerima kebenaran. Walaupun dengan nasihat apapun, dengan bukti mujizat apapun, mereka tetap menolak kebenaran. Kenapa bisa begitu?
Karena memang mereka mengunci hatinya sendiri. Ya, semacam rumah, kita mau masuk ke rumah tapi rumahnya tuh dikunci. Sudah dikunci, digembok dengan berkali-kali lipat sehingga sulit kita masukinya. Nasihat apapun, kebenaran apapun, mujizat apapun, kalau hati sudah tertutup tidak akan masuk. Ya. Hati itu kan pernah kita jelasin ada 3 ya Pak ya. Ada namanya qalbun salim, hati orang yang beriman. Yang kedua qalbun marid, hati orang sakit yaitu para munafikin. Yang ketiga qalbun mayit, hati yang mati yang sudah tertutup, sudah tidak bisa menerima kebenaran. Ya, qalbun salim, hatinya bersih, cirinya adalah menerima kebenaran. Cirinya adalah khawatir Allah enggak ridho. Cirinya adalah ketenangan, kebahagiaan. Kenapa? Karena dia selalu ingat Allah dimanapun dia berada. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Mungkin fisiknya sehat. Maling-maling itu kan, koruptor itu, orang yang zalim itu kan orang yang sehat-sehat, tapi hatinya yang sakit. Sombong, ria, bakhil, ya hasud, iri hati, dengki, malas ibadah. Nah, itu tuh hatinya sudah tertutup. Penyakit. Makanya harus cepat disembuhin. Hati yang berpenyakit kalau dibiarin lama-lama mati, ya gitu ya. Lama-lama mati, menjadi hati orang kafir. Nah, orang yang kafir ini dibenci banget sama Allah dan orang-orang yang beriman. Wa qala Fir'aun. Nah, sekarang nih tentang kembali ke kisah Bani Israel, Fir'aun. Wa qala Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun, ya Haman, wahai Haman. Haman ini arsiteknya Fir'aun, orang yang paling cerdas. Kita sudah menjelaskan ada 3 orang mewakili orang-orang yang hebat. Tapi orang hebat ini orang yang durhaka kepada Allah. Yang pertama Fir'aun, raja yang zalim. Yang kedua Qarun, orang kaya yang serakah dan bakhil, tak pada ibadah. Yang ketiga Haman. Haman ini arsitek ulung, menterinya dah. Menterinya Fir'aun yang sangat cerdas. Ya. Apa kata Fir'aun kepada Haman? Ya Haman, ibni li sorhan la'alli ablugul asbab. Bangunkanlah, bikinlah untukku sorhan, sebuah menara, sebuah bangunan yang paling tinggi, pencakar langit. Istilah sekarang itu pencakar langit. Ya, paling tinggi di Mesir, di kerajaanku. La'alli ablugul asbab, agar aku dapat menyentuh pintu langit. Nah, sebab-sebab pintu langit. Kenapa? Karena dia ingin berjumpa dengan Tuhannya Nabi Musa. Inilah Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat 36 tentang kisah Fir'aun, keingkarannya, kesombongannya yang sudah melampaui batas, memerintahkan kepada menterinya yang cerdas, yang pintar namanya Haman, untuk membuat sebuah bangunan yang paling tinggi. Ya, di zaman itu Pak, di zaman itu bangunan yang paling tinggi. Kalau zaman sekarang kan mungkin yang paling tinggi di dunia itu seperti di mana itu, di Uni Emirat Arab, bangunan apa tuh ya, itu bangunan yang paling tinggi itu, sampai bukan hanya ratusan tapi ribuan kilometer, bahkan sampai mendekati berapaan itu, ya Allah, bangunan tinggi banget ya, hampir awan itu sampai ketutup kena awan gitu, saking tingginya itu bangunan ya. Kalau di Saudi Arabia ya sekarang yang dekat Ka'bah itu, tower itu ya, tower itu kan yang paling tinggi itu. Nah, tapi yang paling tinggi di dunia artinya di sana. Cina juga sudah membangun bangunan paling tinggi. Memang di antara tanda-tanda akhir zaman kiamat adalah orang membangun bangunan yang paling tinggi, berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang paling tinggi. Ternyata bukan hanya di zaman sekarang, di zaman Nabi Musa pun begitu. Tapi tujuan Nabi Musa supaya bangunan tinggi supaya sampai ke langit gitu, saking sombongnya sampai itu pengen bangun itu sampai ke langit. Dia nggak tahu ya, bumi itu jauh banget, jangankan dari langit, dari matahari, jangankan dari mati, dari planet-planet aja jauh kan, apalagi menuju matahari, apalagi menuju langit ya. Nah, ini karena kesombongannya. Apa kata Nabi Musa? Kata Fir'aun,
asbabas samawati fattala ila ilahi Musa, tuh kan ya, yaitu pintu sebab-sebab jalan-jalan langit, fattali'a sehingga aku dapat melihat ila ilahi Musa, kepada Tuhan Musa itu seperti apa bentuknya, Tuhan Nabi Musa itu seperti apa. Wa innil azunnu kaziba, dan sungguhnya aku benar-benar mengira Nabi Musa itu adalah seorang pendusta, bohong itu Nabi Musa. Maka dia memerintahkan kepada Haman untuk membuat bangunan yang paling tinggi sampai ke langit agar dia bisa melihat Tuhan dan Nabi Musa. Sombongnya luar biasa dia. Pengen, kenapa? Karena dia merasa Tuhan. Saya ini Tuhan. Ya, makanya pengen tahu ada saingan saya, Tuhannya siapa? Tuhan Nabi Musa. Ya Allah. Inilah sombongnya Fir'aun. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amali wa sudda 'anis sabil. Demikianlah telah dihiasi bagi Fir'aun su'u 'amalihi, kejelekan perbuatannya, wa sudda 'anis sabil, dan dia telah dihalangi dari jalan kebenaran. Ya. Jadi Nabi Fir'aun ini kan perbuatan yang aneh kan? Ya, melakukan sesuatu yang mengatakan Nabi Musa ini bohong sampai dia membuat sebuah bangunan yang paling tinggi. Dan yang jadi korban siapa? Rakyatnya. Rakyatnya disuruh bekerja keras, ya, supaya buat bangunan yang paling tinggi setinggi-tingginya. Di zaman itu, Pak, di zaman yang membuat bangunan tinggi itu ya tenaganya tenaga manusia. Makanya dijadikan budaklah Bani Israel, suruh kerja siang malam, ya, kerja siang malam supaya bingung. Nah, bangunan itu akhirnya paling tinggi supaya kayak piramid itu kan, nggak sampai, jangankan ke langit ya, jadi nggak mungkin. Itulah, dan dia membuatnya dari tanah liat, dari yang sederhana lah, ya, yang sederhana. Jadi ingin, ya, ini memang cara Allah membuat Fir'aun ini menghiasi perbuatan buruknya menjadi jelek. Ya, dia merasa dengan bangunan tinggi ini dia bisa ke langit, bisa berjumpa dengan Tuhan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala, pengen tahu gimana bentuknya. Wa makaidu fir'auna illa fi tabab. Tidaklah tipu daya Fir'aun kecuali dalam kerugian. Ini kan tipu daya Fir'aun. Merasa dia tersaingi menjadi Tuhan. Makanya dia sampai memerintahkan kepada rakyatnya untuk membuat bangunan yang paling tinggi, pencakar langit. Nah, sekarang kan namanya pencakar langit, yaitu sampai masuk ke langit-langit, langit-langit, bukan langit tapi langit-langit. Allah. Kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Wa qala alladzina amanu ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan telah berkata orang-orang yang beriman. Itu siapa ini ya? Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun. Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'uni, ikutilah aku, ahdikum, aku akan menunjukkan kepada kalian sabilar rasyad, jalan kebenaran. Ya. Ini dakwahnya salah seorang keluarganya Fir'aun. Jadi begini, ada salah seorang keluarganya Fir'aun yang mari kita jelasin ya, yaitu keponakannya atau sepupunya Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman kepada Allah, dia mengatakan seperti ini ungkapannya. Wahai kaumku Bani Israel, ikutilah aku akan memberikan jalan, menunjukkan kepada kalian jalan kebenaran. Ya, jalan kebenaran agar kalian tidak menyimpang apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, ini sepupunya Fir'aun ini kan beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan nih, itu yang disampaikan Fir'aun itu bohong, itu hanya kedustaan saja, tipu daya Fir'aun. Ikutilah aku agar kalian mendapatkan jalan kebenaran.
ya, yaitu akhirat, yaitu sebagai kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita tahu dia ini memang beriman nih. Jadi ada orang beriman. Jadi ya, ternyata ada dua orang yang beriman. Yang pertama istrinya Firaun, yang kedua sepupunya Firaun. Jadi istri dan sepupunya beriman, nggak percaya dengan Firaun. Yang nggak percaya dengan Firaun, dia mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang dalam sejarah membuktikan, Pak, ada suami Nabi, istrinya durhaka kepada Allah, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Ada ayahnya Nabi, anaknya yang durhaka, Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya Kan'an itu kan kafir. Ada anaknya Nabi tapi ayahnya durhaka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ayah ini membuat apa? Patung, ya, membuat berhala untuk disembah. Ya, ada istrinya solehah tapi suaminya durhaka, yaitu istrinya Firaun, Asia. Ada nabi taat kepada Allah tapi pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Nah itulah. Jadi jangan kita makanya suudzon atau melihat orang misalnya ini kiai kok anaknya begini, ya ini kiai kok istrinya begini. Nah sejarah jangankan kiai, nabi aja ada yang seperti itu gitu ya. Makanya kita harus berusaha. Ya, ada 3 tanda orang bahagia. Yang pertama, memiliki istri solehah, memiliki suami yang soleh. Yang kedua, rezekinya dari kampung sendiri, nggak usah dicari kemana-mana. Ya. Yang ketiga, memiliki anak yang soleh dan solehah. Itu bahagia dah itu. Ya, suami soleh, istri solehah. Rezekinya dari kampung sendiri, nggak usah ke jadi TKW, jadi TKI kan ada orang ya. Rezekinya jemput sampai ke sono-sono tuh. Bahkan perempuan jadi TKW di Hong Kong, di Singapura, di Taiwan, di Timur Tengah ya. Alhamdulillah kalau kita rezekinya walaupun istilahnya tuh mangan orang makan, yang penting ngumpul ya. Jauh-jauh itu bahagia tuh, bahagia. Orang bahagia itu dicirinya begitu. Yang ketiga yaitu memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Nah itu, jadi makanya kita minta kepada Allah agar diberikan karunia kebahagiaan. Kemudian ayat 39, ya qaumi innama hajil hayatu dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya, ini kita lihat ini siapa nih, apa ungkapan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau yang tadi itu ayat 38 ungkapan sepupunya Fir'aun, kalau ayat 39 ini ungkapan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya yang masih ada keraguan-raguan di dakwahnya Nabi Musa kepada Bani Israel. Ya qaumi, wahai kaumku, innama hajil hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini mata, hanya kesenangan yang singkat. Dunia ini fana, dunia ini hilang, dunia hanya. Jadi walaupun kita bahagia hanya sesaat saja, hanya sebentar saja. Dunia ini sangat singkat. Jadi yang lama itu nanti hidup panjang tanpa akhir. Dunia ini seperti tempat persinggahan, tempat transit. Namanya transit kan gak lama-lama. Kita nih jalan-jalan kan ada namanya rest area, mampir ke rest area di jalan tol. Lama gak Pak? Enggak, karena kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah dunia ini tempat transit menuju akhirat. Transitnya di dunia ini. Makanya tempat transit ini kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita terlena dengan dunia. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang selama-lamanya, yang kekal abadi, rumah yang abadi
Dar, rumah koror selama-lamanya. Jadi rumah yang selama-lamanya akhirat itu. Jadi makanya orang yang dapat nikmat selama-lamanya, orang yang sengsara pun selama-lamanya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, ada orang yang saqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Di dunia dia sengsara, tapi di akhirat bahagia. Di dunia dia miskin melarat, ya, tapi di akhirat dia bahagia, dapat surga Allah. Kenapa? Karena dia sabar menghadapi cobaan hidupnya. Miskin, susah, sabar. Allah berikan karunia nanti di akhirat bahagia selama-lamanya. Yang kedua, orang yang saqiyun fi dunia, saqiyun fil akhirah. Di dunia belangsang susah, di akhirat juga susah. Udah miskin melarat di dunia tapi merampok, mabok, zina, dosa besar. Ya, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Di akhirat pun sengsara. Ini namanya sengsara dunia. Udah jatuh ketimpa tangga, lalu ketimpa apa lagi, macam-macam tuh. Yang ketiga, sa'idun fid dunya, di dunia dia bahagia, uang berlimpah, kekayaannya, wah nggak bisa terhitung lah, jabatannya tinggi, istrinya banyak misalnya, wah senang dia hidupnya, senang terus. Tapi saqiyun fil akhirah, di akhirat celaka. Kenapa? Karena kekayaannya, jabatannya itu adalah untuk kesenangannya saja, bukan untuk akhirat, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uangnya banyak untuk main judi, uangnya banyak untuk berzina, untuk minuman keras, untuk narkoba. Jabatannya dia bersenang-senang, dia zalim kepada rakyatnya. Di dunia senang, di akhirat celaka. Nah, yang ideal adalah sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Di dunia senang, di akhirat senang. Itulah doa yang kita selalu panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pilihan kita yang paling terakhir. Ya, yang keempat. Ya. Atau juga nggak apa-apa di dunia susah, tapi yang penting di akhirat bahagia. Sesusah-susahnya di dunia hanya sampai mati. Tapi kalau sesusah-susahnya di akhirat selama-lamanya, ya Pak ya. Nggak ada batasannya. Jadi makanya kita harus ingat tuh, dunia ini mata kesenangan sesaat, akhirat kesenangan yang selama-lamanya, tempat yang kekal abadi, darul qarar. Jadi Al-Quran ini menyebutkan akhirat itu macam-macam namanya. Ada khalidina fiha abada, di dalam surah Al-Baqarah kan. Ada namanya darus salam, darul khuldi, darul qarar, itu sama tuh artinya, tempat yang kekal abadi selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau di dunia ini kan sangat singkat. Paling 100 tahun, udah jarang Umar 100 tahun ya. Paling-paling 80 tahun, 70 tahun. Ya. Waktu hari Ahad kemarin saya dakwah di Maulid di Bojongsari Baru. Alhamdulillah ketemu oleh Kiai Haji Lukman. Terus ya memang udah sepuh ya. Udah di kamar aja. Artinya umurnya udah hampir 90, 80 lebih ya, 80 lebih. Allah, samping rumah dia. Jadi agak lupa dengan saya. Ingat gak Pak Kiai? Lupa siapa ya, Allah Akbar. Mungkin udah lama gak ketemu kan. Masya Allah, Kiai Lukman. Dulu pernah jadi ketua MUI, ya MUI Kecamatan Sawangan, dulu masih Kecamatan Sawangan. Semoga sehat walafiat, panjang umur ya. Masya Allah. Jadi udah nggak bisa ke masjid lagi Pak. Sudah di kamar tidur aja. Ya 24 jam di kamar tidur aja. Masya Allah. Nah dunia ini sangat singkat. Ya, makanya mumpung sehat, panjang umur, manfaatkan untuk ibadah. Yang terakhir ayat 40. Nah ini bagaimana Allah karuniakan kepada kita orang-orang yang beramal soleh. Man amila, orang-orang yang beramal toleh dan beramal soleh, ada dua. Man amila sayi'atan, siapa orang yang melakukan perbuatan jahat, maksiat, dosa. Siapa orang yang melakukan perbuatan jahat, maksiat atau dosa, falayza illa mislaha, maka tidaklah dia akan dibalas kecuali sepadan dengannya. Apa maknanya ayat ini? Setiap kita maksiat,
maksiatnya itu kan dibalas sesuai dengan perbuatan kita. Sesuai dengan perbuatan kita. Ya, sesuai dengan perbuatan kita. Itulah Allah itu sangat maha adil. Jadi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, itu dosanya satu sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Beda orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau perbuatan maksiat satu dibalasnya, kalau dosa satu. Tapi kalau perbuatan baik beda Pak nih. Ya. Kenapa? Mengaji, ikut ngaji. Masya Allah. Masya Allah. Pengen ngaji dia. Pengen ngaji dia. Subhanallah. Ya, kembali lagi. Jadi ini kita berbuat maksiat nih. Satu Pak. Misalnya bohong satu. Kita apalagi nih? Satu aja. Jadi tidak dibalas dengan satu maksiat dengan 10. Gak bisa. Satu maksiat dengan 100 enggak. Ini sayangnya Allah kepada kita. Setiap perbuatan kejahatan, setiap perbuatan maksiat dibalas dengan satu balasan. Berbeda dengan perbuatan baik. Wa man 'amila shalihan. Siapa orang yang melakukan perbuatan soleh, perbuatan baik, min zakarin au unsa, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak dibedakan. Mau yang perempuan, mau yang laki-laki berbuat baik, Allah berikan apa? Wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Dan dia beriman kepada Allah. Faulaika, maka mereka itulah ya, laki-laki dan perempuan yang beriman, yang beramal soleh, mereka itulah yadkhulunal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Yurzaquna, mereka diberikan rezeki fiha, di dalam surga, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Ya, unlimited. Yang penting syaratnya amila sholihan wa huwa mu'minun, beramal soleh dan beriman. Iman dan amal soleh, maka Allah masukkan ke dalam surga dan diberikan rezeki tanpa hitungan. Makanya perbuatan baik itu balasannya minimal 10. Maksimalnya nggak ada hitungannya. Saya contohkan nih Pak ya. Ini kita baca Quran nih. 1 huruf 10 kebaikan. Misalnya ayat yang tadi kita baca walaqad, 4 huruf. 4 dikali 10, pahalanya 10, kebaikan jadi 40. Kita tadi sholat berjamaah, pahalanya ningkat tuh 27 kali lipat. Lalu kita nanti infak, pahalanya ningkat lagi, langsung naik, langsung tinggi naiknya. 10, 27 langsung berapa? 700. Masya Allah. Dari 10 kita baca Quran, tadi sholat berjamaah 27, selesai ini kita salaman, kita infak, pahalanya 700 kali lipat. Jadi kalau Bapak infak 1000 saja, pahalanya berapa? 700.000. Itu kalau 1000. Kalau 1.000.000, 700 juta. Makanya stok pahalanya banyak kita. Sholat berjamaah di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, berapa pahalanya? 100.000 rakaat. Jadi kalau di Masjid Nurul Jihad 100.000, kalau di Masjidil Haram 1 rakaat. Kita infak di sana dikali 100.000 lagi Pak. Masya Allah. Di Masjid Nabawi 1000 rakaat. Di Masjid Aqsa 500. Itu pahala. Itu pahala, itu bagian daripada penyemangat sebenarnya, stimulan. Ya, stimulan agar kita semangat dalam ibadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Masjid Aqsa. Manfaatkan. Ya. Tetapi walaupun manfaat sholat berjamaah di sana banyak, tapi yang lebih banyak pahala tawaf, pahala sa'i. Kenapa lebih banyak? Karena tempat tawaf, tempat sa'i hanya di sana. Ya kan ya? Kalau sholat kan di mana-mana bisa, tapi tawaf sa'i di mana? Hanya di sana aja. Gak bisa kita tawaf di Parung atau di Dumai, gak bisa. Sa'i juga hanya di sana. Makanya pahalanya lebih besar. Makanya kalau
sampai di sana itu kita enggak sholat tahiyat juga nggak apa-apa, yang penting tawaf, yang penting tawaf. Sampai langsung tawaf nggak apa-apa Pak, khusus di Masjidil Haram langsung tawaf. Ini baru sampai nih di Masjidil Haram, langsung tawaf aja, nggak usah sholat tahiyat tuh nggak masalah, karena tempat yang lebih mulia di sana.